Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bersama saya Dela sebagai host mahasiswi Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Di sini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu beliau merupakan mahasiswi dari kampus kita Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Bersama Kak Yayu Nur Aida. Halo Kak Yayu. Halo Kak Dela, Kak Yayu gimana nih kabarnya? Baik? alhamdulillah kabar saya baik. Kak Dela Puasa sendiri gimana nih? alhamdulillah baik juga, Kak. Puasanya lancar kan, Kak? Alhamdulillah lancar. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kesehatan ya, Kak Iya, Yayu. amin. Boleh sapa dulu, Kak, sahabat-sahabat opininya. Halo sahabat-sahabat opini. Halo Kak Yayu, terima kasih sudah menyempatkan hadir ya, Kak. Kak Yayu, sebelum ke pembahasan nih, Kak Yayu ini kan masuk jurusan manajemen pendidikan Islam ya, Kak. Dan saya dengar-dengar nih, Kak Yayu ini mengikuti organisasi internal kampus. Salah satunya Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Dan sekarang sudah mau turun jabatan ya, Kak. Iya. Dan langsung direkrut langsung oleh Ketua Dema sebagai calon pengurus anggota Dema Situng Al-Farabi Pangandaran. Boleh ceritain, Kak, gimana sih perasaan Kakak setelah dipilihnya menjadi calon pengurus anggota Dema, Kak? Iya, baik. Tentunya perasaan saya pertama-tama tidak menyangka ya Kak, karena kan Dema itu organisasi yang besar di internal kampus, jadi saya ada perasaan bangga, eh senang pastinya lah, karena ya itu tadi tidak disangka-sangka gitu. Apalagi kan kalau misalnya di kampus itu pemilihan Dema itu adalah salah satu mungkin momentum yang ditunggu-tunggu gitu. Karena Iya. kan organisasinya besar gitu. Tapi alhamdulillah saya menjadi salah satu orang yang langsung direkrut gitu. Dan bangga sekali intinya. Wah, Masya Allah sekali ya, Kak. Setelah turun jabatan Mm-mm. dari anggota HMPS MPI, bisa langsung direkrut menjadi calon pengurus anggota Dema. Dan selain organisasi internal kampus nih, Kak, katanya Kak Yayu ini masuk di organisasi PCIPPNU, betul Kak? Iya, Nah, betul. boleh jelaskan sedikit, Kak, apa sih organisasi PCIPPNU itu, Kak? Iya, boleh. Jadi organisasi IPPNU itu adalah salah satu organisasi yang ada di Indonesia di bawah Badan Badan Otonom NU, di mana dalamnya tuh tempat belajar dan santri putri. eh Di bawah naungan Nahdlatul Ulama gitu iya, ya, Kak? intinya memperdalam ke-NU-an lah. Nah, dinginnya gitu, diperdalam gitu. Nah, di organisasi PCI PPNU salah satu kegiatannya apa sih, Kak? Oke, salah satunya kita melakukan kaderisasi pastinya, ada kegiatan Makesta dan Lakmut. Makesta itu masa kesetiaan anggota, di mana itu awal untuk para pelajar mengikuti NU gitu, bukan mengikuti NU tapi masuk ke ranah IPNU dan IPPNU gitu. Soalnya kan eh, IPPNU ini adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dan IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama gitu Kak. Nah, jadi meskipun berbeda namanya tetapi masih di bawah Iya, naungan yang sama ya, Kak. sama. Nah, dengan banyaknya kesibukan Kak Yayu di dalam kampus dan juga di luar kampus nih, Kak. Tentunya tidak lupa dengan tugas mingguan Iya, kampus katanya gitu ya, pastinya. Kak. Dan pastinya Kak Yayu ini pernah menulis artikel dan jurnal ya, Kak. Nah, saya tahu nih, Kak, salah satu karya tulis Kak Yayu yang berjudul Eksistensi Madrasah Diniyah Al-Huda Cimerak, Kacamata Teori Manajemen Kontingensi Fred Fiedler. Nah, boleh Kakak jelaskan nih, Kak, kenapa sih Kakak membuat karya tulis dengan judul tersebut, Kak? Oke, pertama-tama kenapa saya memilih judul tersebut, karena awalnya saya merasa sangat disayangkan sekali gitu pada zaman sekarang ini, diniyah sudah dianggap tidak terlalu penting gitu. Banyak orang tua atau anak-anak yang hanya cukup mendapatkan pendidikan keagamaan di sekolah umum saja, misalnya di SD gitu. Padahal eh,
diniyah ini mempunyai peran penting atau mempunyai peran yang sangat besar bagi anak gitunya, khususnya anak di usia dini yang Iya, baru betul. mengenal keagamaan gitu, gitu Kak. Jadi Jadi saya merasa kok zaman sekarang tuh diniyah kayak nggak penting ya gitu. Kenapa sih? Nah kebetulan di sekitar rumah saya gitu ya, diniyahnya tuh masih banyak anak-anaknya gitu. Nah, saya mau melihat langsung, mengobservasi gimana sih cara pimpinan atau cara pengelola diniyah tersebut agar tetap eksis gitu di masa sekarang yang mungkin di beberapa tempat sudah tidak ada lagi diniyah gitu, Kak. iya betul sekali. Sekarang anak-anak malah anak-anak mulai dari SD gitu ya Kak, Mm-mm. sampai SMP sudah malas untuk mengikuti pengajian di Iya. madrasah sekitarnya gitu. Jadi itulah alasan kenapa Kak Yayu ini membuat judul dengan eksistensi Madrasah Diniyah Al Huda Cimarak Kacamata Teori Manajemen Kontingensi Fred Fiedler. Mm-mm. Nah, di sini tertulis nih Kak bahwa kehadiran madrasah sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan hubungan mutualisme antara masyarakat dan madrasah itu sendiri. Nah, secara historis, kelahiran madrasah tidak dapat dipisahkan dari peran serta aktif masyarakat dalam proses tersebut menurut Junaidi 2016. Nah, terkait hal itu nih Kak, boleh Kakak sebutkan lembaga apa saja sih Kak yang berkaitan dengan madrasah dan apa sih peran penting dari madrasah itu sendiri Kak? MI, Ada MI, ada MTS, ada MA, dan tadi tentunya MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Takmiliyah Awaliyah. Awaliyah. Ya, itu mungkin Kak. Nah, boleh Kakak jelaskan yang lebih rinci apa sih Kak peran penting dari madrasah itu sendiri? Sesuai yang sudah Kak Yayu sampaikan tadi, bahwasannya pastinya ya Kak, selain menambah wawasan, memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama, apa sih Kak yang peran penting yang lainnya gitu Kak, dari madrasah itu sendiri? Ini mungkin saya ada beberapa peran penting daripada madrasah tersebut. Yang pertama sebagai media sosialisasi nilai-nilai keagamaan, dan yang kedua sebagai eh, tradisi gitu Kak, tradisi keagamaan bagi masyarakat muslim, memelihara tradisinya gitu. Dan yang terakhir mungkin bukan mungkin lagi ya, menurut saya ini sebagai wadah untuk membentuk akhlak dan kepribadian daripada anak tersebut, dari mulai dari karakter karakter keagamaan dan eh, sikap-sikapnya gitu. Bagaimana sih sikap terpuji menurut keislaman itu gitu. Nah iya Kak, jadi untuk meminimalisir perlakuan-perlakuan yang kurang baik gitu ya Kak Mm-mm. dari anak-anak Iya, sekarang, dan faktanya anak-anak sekarang tuh ada yang rata-rata gitu ya Kak, masih ada yang kurang sopan gitu ya Kak iya. dengan yang atasannya gitu, Iya seperti betul itu. sekali. Nah, terkait artikel yang Kakak tuliskan mengenai Madrasah Diniyah Al Huda Cimarak nih Kak, yang kayak bahas nih. Nah, seperti apa sih Kak Madrasah Al Huda Cimarak ini dan apa saja pelajaran yang dibahas di madrasah itu Kak? Diniyah Al Huda ini tempat atau wadah untuk anak-anak lebih mengeksplor nilai-nilai keagamaan gitu untuk mengaji, dan eh sekitar, jadi pelajarannya tuh bukan seperti sekolah tapi lebih ke duduk secara lesehan gitu, dan menggunakan teknik pendekatan ke anak supaya anak lebih mudah untuk eh Mengerti apa iya, yang disampaikan iya oleh seperti itu. gurunya gitu ya Kak. Mm-mm. Dan pelajaran apa saja sih Kak? Apakah kitab kuning seperti itu Kak? Pelajaran yang di non pelajaran yang Yang dipelajari. pelajaran yang dipelajari itu sebenarnya basic ya, seperti ada akidah akhlak dan baca tulis Al-Qur'an, ada kaligrafi, ada tauhid gitu. Itu yang dipelajari di Diniyah Al-Huda. Oh, jadi sama halnya dengan jadi hampir sama
dengan madrasah-madrasah yang lain ya, Kak. Iya, Tapi kan cuman ini ada bedanya ya, Kak. Ini menggunakan teknik pendekatan gitu iya ya, Kak, dalam seperti itu. pengajarannya. Nah, Kak, saat ini kan ekstensi madrasah atau MDTA mengalami penurunan minat di mata anak-anak dan para orang tua nih, Kak. Dalam artian, anak-anak di era modern ini banyak ditemukan tidak mengenyam pendidikan di MDTA seperti yang tadi Kak Yayu sebutkan. Dan hanya cukup mendapatkan pembelajaran keagamaan di sekolah formal dan sisanya bermain gitu, Kak. Nah, bagaimana sih Kak tanggapan Kakak terkait hal itu dan bagaimana cara Kakak menghadapi hal itu, Kak? Baik, untuk tanggapannya mungkin saya cukup merasa miris ya, Kak, karena banyak orang tua yang merasa pendidikan keagamaan yang didapatkan di sekolah umum saja sudah cukup. Padahal seperti saya bilang di awal, pendidikan yang disampaikan di sekolah itu sebenarnya tidak serinci itu gitu. Mungkin banyak anak yang memang sudah mengerti tapi tidak bisa mempraktekannya gitu. Dan ini di dinia ini kan selain tempat belajar, tempat praktik juga gitu, Kak. Jadi cukup sangat disayangkan sih untuk hal itu karena banyak anak yang lebih memilih bermain daripada mengenyam pendidikan di dinia ini gitu. Nah, jadi seperti yang sudah Kak Yayu sebutkan bahwasannya banyak sekarang ya anak-anak yang dalam penurunan minat untuk mengaji di madrasah gitu ya Mhm. Kak, padahal itu kan sangat penting gitu ya Kak, Mhm. untuk anak-anak apalagi di anak-anak usia dini gitu ya Kak. Iya. Jadi strategi sukses dalam mempertahankan eksistensi madrasah diniyah ini dapat melibatkan penyusunan terhadap perubahan zaman. Hal Iya. ini akan melibatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama, Mhm. peningkatan komunikasi Iya, dengan orang seperti itu. tua, dan strategi pemasaran yang kreatif Iya. untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan manfaat pendidikan agama Iya, di seperti itu. madrasah. Nah, itulah beberapa pemaparan dari Kak Yayu. Terima kasih Kak Yayu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Tepuk Iya, tangan dulu untuk Kak sama-sama. Yayu. Semoga ilmunya bermanfaat ya Kak. Amin Iya, amin Allah ya amin. rabbal alamin. Baiklah sahabat opini, nantikan terus podcast selanjutnya di channel YouTube Stibnu Al-Farabi Pangandaran. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.